Jalan-jalan ke Lemabang. Jangan lupa beli ceker. Kita ketemu lagi di podcast Bahasa Palembang dengan aku Cek Nia Keker. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di siang hari ini? Moga-moga baik. Nah kan laju aku nih agak ini juga. Karena bintang tamu kita nih orang yang benar-benar memang spesial sekali ya. Karena beliau ini pernah datang ke 63 negara. Nah, iya kita lagi sikok negara lagi belum apa-apa. Kita langsung baik sambut inilah dia bintang tamu kita, Doktoral Kandidat Indah Rizky Aryani SEMM CHCHRM. Apa kabar? Baik, apa kabarnya Cek Nia? Senang hari ini ketemu dengan HRD viral. Viral ya. Kalau hari ini tidak jadi HRD. Tidak jadi HRD gitu. ya. Oke. Jadi Ayu, aku manggil Ayu ya. Ayu Yo, Indah ini boleh. biasa dipanggil wong dengan nama Indah Mujair. Benar. Aku nak nyebut ke dulu nih, caknya banyak nih penghargaan nih Ayu kita nih. 2 hari 2 malam cukup gak kira-kira? Iya ya. Apa sampai buka puasa nih kira-kira? Jadi Ayu kita nih pernah menerima penghargaan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai wanita inspiratif yang berprestasi dan memiliki kepedulian bidang sosial dan budaya. Kemudian mendapatkan penghargaan dari KND Kemensos RI di Jakarta sebagai influencer dengan kepedulian yang besar terhadap penyandang disabilitas. Lalu seorang kandidat doktor yang tengah belajar di Unsri program studi manajemen, ketua PKK di Kecamatan Ilir Timur 2, founder Kita Kasih, itu merupakan wadah sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya penyandang disabilitas. Lalu mempunyai bisnis Aska Baby Shop dari 2011 dan juga Keranjang Indah sejak 2016. Edukator juga, motivator juga, aktivis perempuan juga. Ya Allah, amanah disebut ke 30 menit ini Ida cukup. Iya. Dan Ayu Indah ini juga merupakan seorang istri dari Camat Ilir Timur 2. Betul. Yang kita kenal sebagai Bapak Muhammad Irman SSTP MSI. Betul. Dan seorang ibu dari 3 orang anak. Iya. Ya, wes. Cak mano yuk, kira-kira yuk dengan banyaknya kegiatan Ayu ini, aku nih caknya aku yang baca lagi menges, apalagi Ayu yang ngejalaninya masa aku tuh. Senang, happy karena yang digawikan ini adalah hal-hal yang bermanfaat khususnya untuk banyak orang. Jadi ketika menjalaninya itu tidak ada menges. Oh iya. Karena itu dilakukan dengan sepenuh hati dan betul, dengan hati yang senang. ya. Ada aku nih sebenarnya konsen di Ayu ini ketika pernah melihat postingan Ayu di luar negeri. Betul. Iya, di Kapadokia. Saya itu ya. It's my dream, Mas. Iya, gitu it's ya. my dream, Mas. Ya. Nah, setelah aku lihat ternyata Ayu ini sering keliling dunia, Iya, keliling betul. negara ya. Iya. Sudah 63 lumayan. negara yang Ayu Betul, kunjungin gitu. Betul. Itu apakah hobi atau memang ada satu ingin dicapai yuk dari itu? Oke, jadi kalau bertanya apakah hobi dan sesuatu yang ingin dicapai, dua-duanya benar. Yang pertama sekali, hal ini merupakan mimpi atau cita-cita yang terpendam sejak dulu, dan kemudian akhirnya menjadi hobi, termasuk juga akhirnya menjadi sebuah penghasilan. Karena ketika berangkat ke luar negeri bukan ngeluar ke duit, malah kita dapat duit. Ay lapang, galak juga gitu. Boleh kayak kapan-kapan gantian aku yang ngajak. Iya. Asa kuat ngangkat koper. Oh iya. Nah, Ayu Ya. Ini kan Ayu ini sudah ke berbagai negara ya, Dak. Betul. Kira-kira awal mula ngapa Ayu tuh kepikiran untuk traveling, Cek? Oke, kalau ditanya ngapo awal mulanya, memang dulu aku kerja di bank, sebuah bank daerah. Kemudian pada saat itu memutuskan untuk resign atau berhenti karena sudah memulai sebuah bisnis yang grow up cukup besar, dan kemudian bebalah dengan wong tua, dengan ayah tepatnya. Oh. Karena ayah ngomong, aku sudah sekolah ke KU tinggi-tinggi, ngapo akhirnya kok nak memutuskan untuk resign. Dan di situ aku mengeluarkan sebuah fatwa atau janji. Okay. Jadi ngomong sama ayah waktu itu, ayah kalau aku begawe di bank maka aku tidak bisa untuk berkeliling dunia dan mengajakmu untuk berkeliling dunia. Nah jadi akhirnya itu menjadi janji di dalam hati, pokoknya aku harus berkeliling dunia dan aku harus mengajak ayah, ibu, orang tua, keluarga melihat betapa indahnya dunia ini. Nah itu jadi awalnya. Dan kemudian memang waktu SMA dulu kelas 3 pernah berangkat ke sebuah negara di Singapura sih sebenarnya. Merasakan tersesat itu ternyata lemak, Cek Nia. Ketika tersesat kita mencari lubang tersesat itu ternyata
mencari jalannya, maksudnya itu Iya. ternyata lumayan nikmat di mana kita bisa mempelajari culture di negara uang lain, kemudian kita bisa bertemu dengan banyak sekali hal-hal yang asing di luar sana. Dan itu tuh jadi edik ya, rasanya tuh kita main teka-teki dan kemudian teka-tekinya terjawabkan sudah. Nah, kurang lebih itu berat pembahasan kita hari ini. Bukannya kalau kesasar tuh biasanya ketakutan. Ketakutan ya, tapi ini aku Risih. ngerasa kalau misalnya kesasar tuh banyak nih pelajaran yang bisa kita ambil. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana culture atau budaya masyarakatnya di situ. Kemudian kita bisa melihat betapa indahnya negara tersebut. Karena banyaknya hidden gem tuh yang kita temukan saat kita justru tersesat. Oh, Jadi memang ku cari nih pokoknya yang tersesat itu. ya, ini Agak aneh ya. juga nih, Agak lain. Iya, agak lain juga. Jadi Ayu nih sudah ke 63 negara. Ya, betul. Aku nih penasaran. Negara pertama yang Ayu datang itu negara apa? Negara pertama yang didatangi yang tadi ku sebut ke itu Singapura, kemudian Malaysia, di beberapa negara Asia Tenggara, dan dilanjutkan dengan negara-negara lainnya. Boleh nanya dak Yuk? Boleh. Bayar tapi ya. Tidak. Nah ini Saro nih caknya. Ketika Ayu memutuskan untuk ke Singapura itu, berapa lah budget yang ada waktu itu? Lah lupa itulah zaman permen Kojek masih selawe rupiah rasanya ya. Jadi kalau ditanya budget tuh bingung nak jawabnya apa. Yang jelas tidak terlalu mahal sebenarnya. Budgetnya itu cukup murah asal kita bisa memanage segala sesuatunya dengan baik. Jadi bingung aku nak jawabnya apa. Yang jelas murah. Yo karena aku nih sekarang kepo-kepo juga. Yuk kalau banyak aku nak ke Singapura. Memang paling lemak gawe kepo. Ay kenal ini Tapi pada zaman sekarang biaya traveling itu menjadi semakin murah dibandingkan dengan zaman dulu. Karena zaman dulu kan kita berebut tiket atau beli tiket itu kita harus dilakukan di travel agency nian. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali tempat-tempat jualan secara online, segala sesuatunya itu lebih ringkes, harganya juga kompetitif. Jadi sekarang ini justru berangkat ke luar negeri itu murah. Hanya saja memang mungkin kita harus memanage segala sesuatunya itu dengan sebaik mungkin. Kita harus menciptakan sebuah schedule yang baik. Kita harus merencanakan segala sesuatunya. Dan apalagi seringkali banyak sekali promo dari beberapa negara itu yang mengajak wisatawan untuk berkunjung ke negaranya. Berarti mereka itu akan jual harga tiket itu yang murah. Lebih murah sebenarnya. Asal kita tahu caranya. Jadi Ayu tuh kalau keluar negeri tuh yuk ada kan istilah wong tuh backpacker, Ayu betul. Alaminya. Backpackeran itu pernah pada zamannya dulu waktu memang lah buntu, ya lagi buntu-buntunya walaupun sekarang juga dang tetap buntu juga. Jadi backpacker, tapi kalau dikata ke backpacker nian, tidak ada backpacker nian karena aku juga kadang-kadang nyewa mobil di luar negeri. Tapi tetap menurut aku tuh kalau misalnya nyewa mobil, misalnya negara Eropa untuk berkeliling ke Eropa itu biayanya justru lebih efisien karena negara-negara di Eropa itu kan dia sangat berdekatan sekali. Nah, ketimbang kita kulu kilir naik bus, kemudian kulu kilir naik kereta, itu tentu banyak sekali yang harus kita pertimbangkan selain memang biayanya, efisiensi waktu dan sebagainya. Jadi menurut aku memang yang paling tepat itu nyewa mobil. Jadi balik lagi kalau ditanya backpacker atau tidak, bisa dikatakan backpacker, tapi juga tidak ada backpacker amat. Iya, masih nyewa mobil di sana. Masih nyewa mobil juga, masih terus. Jadi memang ada beberapa hal itu Cek Nia yang memang dipangkas seperti biaya makan, di mana kan ini termasuk biaya yang sangat penting sekali untuk dikeluarkan dan biayanya cukup mahal karena makan di luar negeri itu bisa sekali makan tuh 250.000 atau 15 euro atau $20. Sementara kalau misalnya kita makan dewek dengan bawa rendang, ya, cana ditekankan yang rendang itu kan. Tapi biasanya yang paling sering aku bawa itu pempek, karena aku menyukai makanan kota Palembang. Iya sih. Biasanya aku bawa pempek dewe, kemudian aku bawa sambal teri, tinggal diceplok dengan telur atau makan telur dadar. Itu sudah jadi rasanya itu sangat nikmat sekali di luar negeri dan itu bisa memangkas biaya sangat jauh sekali. Iya, karena juga kan kita ini kan muslim ya. Benar, dan perut kita kan perut wong dosun. Iya, bukan aku yang ngomong ya. Jadi kalau keluar negeri itu kan kita galak nemu makanan-makanan yang non halal. Betul. Gitu ya. Nah itu juga salah satu tipsnya kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri, sebaiknya kita memang membawa bekal dari Indonesia ataupun yuk kita bawa makanan-makanan instan yang dari Indonesia memang lebih terjamin masalah halalnya dan kemudian juga biayanya. Karena di luar negeri even mereka tulis halal sebenarnya tidak halal-halalian. Jadi aku sering kali tebudi tekiu ya sama luar negeri itu ketika mereka menuliskan halal food. Kapan aku tanya yang mana halal food, yang ini nasi dengan ayam. Sebelahnya masih ada juga babi. Nah jadi konsep halal mereka tuh memang agak-agak berbeda dengan negara kita. Dan memang agak susah juga nyari makanan yang 100% halal kecuali memang di restoran yang memang sudah label tagnya memang halal gitu. Nah jadi itulah tadi solusinya untuk iya betul, untuk efisiensi biaya sama makanan halal. Iya. Itu beli ya pengendorse itu.
Nah, aduh ini laju nak terbongkar galau rahasia dapur laju. Laju ketahuan rupanya ndak pacak begaya nih Nina Mujair ini. Kalau zaman dulu nih pertama sekali berangkat ke luar negeri itu sebenarnya tidak do ngendorse, jadi memang makanan tuh beli dewe. Kemudian nowadays, jadi akhir-akhir ini tuh gara-gara banyak sekali juga orang-orang atau vendors itu yang kepengen makanannya dipromosi ke luar negeri, akhirnya aku bawa. Jadi simbiosis mutualisme. Mereka bawa ke kita makanan, kita juga mempromosi ke makanan kita untuk mereka dan tentu untuk kota Palembang tercinta dan Indonesia. Jadi sebegitu inginnya aku juga memperkenalkan kota Palembang dan Indonesia ini ke luar negeri. Oh, sematin yuk. Kadang-kadang malah pernah aku berangkat ke Hollywood, kemudian aku ke New York, di Times Square New York, itu aku bagi ke kemplang, keropok itu aku bagi ke dengan mereka. Walaupun awalnya mereka oh, what is this? Kata ngomong apa dia ini crackers, kau ngomong kan. Terbuat dari apa bahannya? Tidak aku kasih tahu. Iwak busuk itu tidak aku kasih tahu. Ujungnya dimakan juga, ketagihan juga loh mereka. Jadi mereka juga merasa oh ini ternyata makanan dari kota Palembang. Dan bahkan di luar negeri itu ada beberapa kawan aku di luar negeri yang mereka memang wong luar negeri situ. Ketika kami berangkat itu mereka sudah nyebut aku, oh ini Indah Miss Palembang. Jadi mereka sudah tersebut dengan nama Palembang itu sudah cukup mengakar untuk mereka. Mereka tidak tahu Indonesia tapi mereka justru tahu dengan kota Palembang. Jadi sekaligus memperkenalkan kota kita sekaligus tadi, memperkenalkan kota kita tercinta. Aku tuh yuk pernah ketahuan yuk konten Ayu nih ketika Ayu tuh bage duit 2.000. Benar. Tapi wong tuh becak senang nih ya. Senang antusias karena antusias. Karena kalau di luar negeri itu kan $1 itu kan nilainya 15.000 kata kita bulat kan sementara kita 2.000 berarti mereka berpikiran kayunya Ayu ini. Dia udah tahu kalau 2.000 itu cuma numpang kencing bae kan di kota Palembang ini. Jadi ada suatu kebanggaan ketika membagikan duit itu ke mereka. Karena yang pertama secara tidak langsung kita memang memperkenalkan atribut negara kita ya. Ini ada yang namanya rupiah. Karena mereka ketika nerima duit itu mereka selalu ngomong, oh ini India. Mereka tidak tahu dengan Indonesia. Mereka cenderung lebih tahu dengan India. Mereka tahulah Malaysia ketimbang dengan Indonesia yang menurut aku luar biasa ini ya. Jadi ketika dikasih ke rupiah, oh this is Indonesia. Jadi mereka baru tahu tuh bahwa ada negara yang sangat indah yakni Indonesia yang diperkenalkan. Dan kemudian juga anggaplah kita sedekah dengan mereka tadi. Kadang-kadang mereka bertanya ini berapa nilainya, galak aku kiuk ke juga. Jadi kalau misalnya mereka bertanya, tidak aku kasih tahu nilainya itu $1/18 itu tidak aku kasih tahu. Yang mereka tanya itu berapa dolar ini, $10. Nah maka mereka pikir memang kaya wong Indonesia nih rupanya kan. Allah. Aku tuh terpikir yuk takut uang yang Ayu unjuk duit itu datang ke Indonesia dia mungkin datang ke Indonesia dan mungkin kapan kita berlari dicarinya di Google ujinya katik nilai apa 2.000 rupiah ini rupanya dikasihkan itu. Tapi ini adalah bentuk memang sosialisasi kita dengan kebudayaan kita juga. Itu. Ini cocok yuk kalau jadi duta. Jadi duta ya, duta pariwisata. Bolehlah kalau itu tolong disounding ke. Tadi bau-baunya nih ada lokak nak nyalon ini kayak tidak kesalon untuk pedimeni sementara ini untuk krimbat. Yuk, Ayu ini kan ke 63 negara tuh pasti ada cerita yang aneh, lucu, menarik gitu. Di antara 63 itu di mana negara yang paling berkesan untuk Ayu? Oke, kalau kita bicara tentang negara yang berkesan itu banyak nih salah satu diantaranya waktu aku berangkat ke Paris itu aku pernah 3 kali kecopetan dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ke bawah Palembang ini tidak aman, tidak tertib, berarti kamu belum main terlalu jauh sayang. Jadi Romania itu adalah negara yang banditnya cukup banyak dan termasuk juga di Paris. Aku di Paris itu 3 kali kecopetan dalam satu waktu dan hampir setiap berangkat ke Paris ngajak uang itu kecopetan pula. Ya Allah. Nah, dan copet mereka itu sama pecak dukun yang ahli bagaimana caranya mematikan dari jauh tanpa memegang dan menyentuh. Karena kita benar-benar terasa ketika dipaling sama mereka. Pertama sekali aku tuh pernah kehilangan duit, adik aku kehilangan dompet. Kemudian suami aku kehilangan dompet, adik ipar aku kehilangan handphone itu dalam satu waktu. Dan berangkat lagi aku ke Eropa situ, aku sewa mobil aku dipecah ke. Mobil aku dipecah ke, koper sih kok sekali diambilnya, ditaruhnya di lantai bawah. Kapan aku periksa di dalam koper itu rupanya lah hilang barang-barang berharga, sempak kutang bolong itu ditinggalkan Nah ini kan jadi tahu juga rupanya di mana barang-barang yang memang bagus untuk dipaling tadi. Dan aku pikir itu kejadian mungkin karena dia tahu bahwa ini wong Indonesia nih agak gampang dikiuk ke. Aku pikir itu. Kapan aku naik ke pojok dikit, lantai di pojoknya ternyata ada beberapa mobil juga dipecah ke. Sama rupanya ini konsepnya. Dan ini aku parkir mobil itu adalah di daerah yang cukup mewah. Itu di daerah Chamalies, di mana tempat itu tuh adanya toko-toko branded
Lupitong dan sebagainya itu di situ. Ado Galau. Jadi menurut aku ini adalah tempat yang seharusnya dijaga dengan baik, apalagi biaya parkirnya waktu itu 15 euro, hampir 300.000 dalam waktu 1 jam. Parkir baik itu. Parkirnya baik, mobil kita kemalingan, kulapor ke dengan tukang parkir di sana, bukan tukang parkir tapi yang tempat jago, itu mereka tidak bertanggung jawab dan aku gerem, kulapor ke dengan polisi. Jawaban polisinya adalah ini memang negara tempatnya maling, pickpocket area. Ngapa kau nak datang ke negara kami? Nah di situ aku terdiam. Jadi pengalaman maling ini sudah luar biasa sekali aku dapatkan, apalagi aku berangkat ke Eropa itu bukan cuma sekali tapi berulang kali. Itu memang sangat banyak sekali malingnya. Dan bahkan aku pernah juga bebala dengan preman di Romania situ gara-gara ngucai anak mereka bebala. Jadi memang konsep-konsep preman di situ tuh sangat banyak sekali gitu. Dan kemudian juga kalau bicara tentang pengalaman apa lagi yang menarik, banyak sih Cek Nia ya. Sampai aku bingung nak ngomong ke bebala dengan tukang parkir. Nah, yang viral itu Yang viral itu di Turki. Jadi aku tukang parkir itu juga tuh galak ngiyuk ke. Jadi memang sebenarnya uang Indonesia ini kadang-kadang dinilai rendah oleh uang-uang di luar sana. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa oh ini uang Indonesia ini agak gampang dibuyan-buyan ke pecak mano. Aku parkir mobil, aku taruh ke situ, dibudikan sama dia, diminta ke biaya mahal. Padahal saat itu aku parkir di situ tuh pada jam cuman 1 atau 2 jam baik. Mereka mintaknya dengan biaya berkali-kali lipat dan mereka tuh ngomong ke bahwa memang sama inilah biayanya. Akhirnya aku ribut ke, untungnya saat itu aku merekam segala sesuatunya. Bahkan terakhir itu aku berangkat ke Belanda, itu juga termasuk mereka ngiyuk ke aku. Mereka ngomong mobil yang dikendara itu lecet. Untungnya aku ada bukti. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk mendokumentasikan apapun itu ketika traveling, sebagai evidence atau bukti kita untuk kita kasih tahu dengan mereka. Dan pengalaman-pengalaman lainnya sih banyak sekali. Banyak kalau nak kita cerita ke kalau kita nak cerita ke aku nak minta 5 jam bersama Indah Mujair. Lawonya. Kurang waktunya. Nah yuk, Cak aku nih kan namanya belum pernah keluar negeri. Mungkin juga Mang Cek Bicek di rumah tuh ada loh kepikiran nyengok Cak Viti Indah tuh, ya Allah kapan aku keluar negeri. Tapi mereka nih bingung budget yang harus kami keluar ke tuh berapa. Nggak jauh-jauh lah kira-kira nih untuk kami yang traveler pemula. Bagusnya tuh ke negara mana dulu dan budgetnya berapa lah kira-kira. Kalau ditanya bagusnya ke negara mana dulu, saran aku adalah menyelesaikan negara-negara yang ada di Asia Tenggara dulu. Yang paling murah itu biasanya negara tetangga kita dewek, Malaysia. Kalau nanya ke budget itu tergantung dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kehidupan kita mewah, apalagi nak bergaya ya untuk posting di IG story, ya pasti biayanya yang dikeluarkan itu lebih mahal. Tapi yang paling penting diperhatikan itu adalah biaya tiket. Kadang-kadang kalau misalnya berangkat ke negara tetangga inilah ada tiket-tiket yang murah. Apalagi kita berdoa mudah-mudahan Sultan Mahmud Badarudin II itu nanti akan buka lagi flight internasional sehingga kita bisa berangkat langsung dari Palembang ke Kuala Lumpur dengan biaya tuh kadang-kadang harga 300.000 pun sudah bisa PP ke berangkat ke Malaysia, ke Singapura. Dulu aku pernah ngajain staff aku, jadi staff aku yang kerja di aku dulu di Aska Baby Shop itu rata-rata sudah pernah kalau aku ajai berangkat ke Singapura, bukan karena cak kebeduitan, tapi memang saat itu biaya tiketnya sangat murah sekali. Aku berangkat ke Jakarta bisa habis 2 juta, ke Malaysia bisa habis cuma 1,5 juta pada zaman itu dulu. Waktu memang Sultan Mahmud Badarudin II atau Bandara SMB 2 itu membuka flight internasional dari Palembang ke Kuala Lumpur. Jadi balik lagi yang dibutuhkan itu adalah yang pertama budget untuk tiket, kemudian tentu hotel. Carilah hotel yang murah, kan jarang juga untuk kita tempati. Jadi cari hotel-hotel yang murah. Banyak kok hotel-hotel backpackeran yang paling cuma 200-300 ribu per malam. Kadang-kadang juga bisa kita bagi juga dengan kawan-kawan, kita share. Kemudian makan tadi juga bisa kita efisiensi dengan bawa makanan sendiri atau bawa bekal sendiri. Kemudian juga ongkos juga kita bisa naik kendaraan umum di sana. Yang paling penting itu adalah cak mano caranya kita mempelajari culture, kemudian mempelajari apapun tentang negara tersebut sehingga ketika kita datang kita sudah well prepare. Segala sesuatunya tuh harus dipersiapkan dengan baik. Benar, biar ada berebut. Laju balik lagi ke berebut tadi tuh. Itu lagi dibahas. Betul. Tadi Ayu ngajak staff. Ngajak apa staff? Ya betul, ngajak staff dulu. Masih ada lowongan yuk. Kalau untuk Cenia, laju kaget hilang acara podcast ini. Kenapa TVRI gitu? Iya men kujingo Ayu nih kalau keluar negeri itu galak ngajak wong tua. Betul, ngajak wong tua. Karena memang itu dia tadi harapan, impian, cita-cita dan aku percaya dengan membahagiakan orang tua kita sama membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga tertulis bagaimana melihat senyuman di muka Allah Subhanahu wa taala dengan cara ciptakan senyuman kepada muka ibu dan ayahmu. Jadi
sebegitu, tolong dikasih background yang sedih-sedih ya. Sebegitu inginnya aku membahagiakan orang tua, karena bagi aku wong tua itu adalah surga dunia dan akhirat. Kalau misalnya mau bertanya, ngapo Indah Mujair susah nian untuk dijatuh ke sampai dengan detik ini, ngapo Indah Mujair itu rezekinya sangat mengalir dengan banyaknya atau tidak berhenti-berhenti, itu sebab aku memuliakan orang tua yang pertama, dan doanya wong tuaku itu dengan jalur cepat naik ke pucuk langit. Jadi makanya sesusah apapun aku, kadang-kadang ayah itu kan sekarang nih stroke jalannya, nah tekicit-kicit kadang-kadang kepanggil, nah aja aku ngomong ngajak lansia nih, ngajak kuro-kuro. Ya karena kita jalannya bergeraknya cepet, tapi hal itu justru menjadi tantangan yang indah menurut aku. Gimana cara kita berbakti dengan uang tua, dan apapun keinginan mereka tuh belum pernah sampai saat ini tuh yang aku tolak, dan gak pernah sama sekali walaupun sebuntu-buntunya kau mau kedakat duit. Jadi kadang-kadang ayah sama ibu tuh kepengen liburan, pasti langsung ku ajak kemana baik. Sebegitu usahanya aku, dan menjanjikan kepada diri aku bahwa minimal 1 tahun sekali aku sudah harus mengajak keluarga aku, termasuk ayah dan ibu itu melihat betapa indahnya dunia. Aku pengen sebelum mereka menutup matanya, mereka sudah tahu dengan lembaran dunia ini yang begitu indah. Aduh, ini sebenarnya program bahasa Palembang apa kita kasih ya? Agak sedih ya. Agak sedih ya. Di 63 itu yuk yang pastikan culture sama budayanya tuh tidak sama dengan Indonesia. Ya kan? Kira-kira ada dak yuk yang bisa ayu ambek yang mungkin bisa memaju ke kota Palembang ini? Banyak. Jadi salah satu alasan aku juga ngapo lebih seneng kata wong kan, yuk Indah ngapo ayu tuh lebih seneng berangkat ke luar negeri dak do di keliling Indonesia ini baik. Sebenarnya simple, karena memang sometimes kadang-kadang berangkat ke luar negeri itu biayanya memang lebih murah, kemudian banyak sekali budaya yang bisa aku pelajari yang aku ajarkan kepada anak-anak. Contohnya adalah Jepang. Jepang itu adalah negara yang berbudaya tinggi menurut aku ya. Mereka itu sangat sopan santun sekali. Kalau kita nanya ke alamat itu diantarnya nian kita ke Selobucu mana baik, dan ndak kate yang namanya maling ya. Karena aku pernah kehilangan atau tertinggal handphone, tertinggal kamera, letaknya di situ lah. Padahal aku lah jauh lah, pindah kemana-mana, balik lagi ke sana, ada di sana lah. Kemudian budaya antrinya yang luar biasa. Kalau kita di Palembang ini atau di Indonesia sebenarnya, bukan cuma di kota Palembang baik, masyarakatnya lebih males untuk antri ya. Kadang-kadang di WC itu mereka ada yang antri di batasnya, tapi kalau di luar sana apalagi di Jepang itu budaya antrinya sangat baik sekali. Itu bicara tentang satu negara. Kemudian ada juga Singapura yang menurut aku sangat tertibnya, teko meludah be, mereka dak galak basing-basing. Jadi warganya itu sangat sangat taat sekali dengan aturan. Amerika juga bisa kita ambil, itu adalah bagaimana caranya mereka itu tidak kepo dengan kehidupan uang lain. Jadi dak kate yang namanya acara nak stalking mantan pacar ini dak kate di Amerika situ. Mereka cenderung lebih menghargai privacy. Nah, di Times Square itu kamu boleh melakukan apapun itu termasuk telanjang, asal jangan megang-megang badan wong. Nah, jadi sankingnya itu. Tapi ya memang itu mungkin agak bersimpangan juga dengan culture budaya kita ya, di budaya timur ya. Dan ada banyak sekali sebenarnya budaya-budaya mereka, termasuk etos kerjanya, bagaimana mereka menghargai tenaga kerja dan hal-hal lainnya di luar negeri sana yang tentu bisa kita ambil. Yang pasti adalah setiap kali berangkat ke luar negeri atau setiap kali melihat seseorang, selalu untuk ingat bahwa ambillah yang baiknya, tinggal ke yang buruknya, karena selalu ada duonya galo di luar negeri maupun di negara kita cinta ini. Tapi dak katik kepikiran kan pindah ke luar negeri ya Ju, nengok lari itu ya, yang hashtag kabur aja dulu. Caknya belum, karena aku begitu mencintai Indonesia, begitu mencintai Palembang ini. Tapi kalau untuk studi, misalnya untuk belajar, atau kemarin aku seminar internasional, aku udah ngambilnya di Indonesia, aku tahanlah berangkat ke luar negeri situ, yo aku lebih suka baik dengan culture dan sebagainya. Jadi Ayu nih pinter bahasa Inggris ya? Karena di sana kan harus pakai bahasa Inggris ya? Sebenarnya ini yang selalu aku ajarkan juga sama netizen aku, yang kadang-kadang mereka tuh takut untuk berangkat ke luar negeri. Aku selalu mengatakan bahwa komunikasi yang paling penting itu adalah komunikasi atau bahasa tubuh, Cek Nia. Jadi kalau nanya dengan uang luar negeri, Cek Nia omong ke be, misalnya pala uak kau, Cek ini kan pasti dijawabnya 7:30 uji dia. Nah, padahal dia udah tahu kita ngatain dia kan. Iya. Cek ke WC kita tunjuk ke be, cak gaya nak kemek misalnya kan. Dan mereka sudah paham itu. Jadi salah kalau kamu ngomong bahwa yuk berarti harus pintar bahasa Inggris dulu yuk ya. Barulah kami nih bisa berangkat ke luar negeri. Itu salah. Karena pada dasarnya atau pada intinya bahasa itu biasanya akan sangat gampang sekali diresapi sama mereka apabila ditambah dengan bahasa tubuh. Tidak perlu nak pinternya bahasa Inggris. Itu pacak lah. Cek ini pacak pasti keliling dunia. Pacak lah kita kesana. Nah ini yuk, aku tuh terpikir lah melawan lah pikiran aku nak kemana aku nih.
Yuk dari tadi kan kita sudah nyebutkan 63 negara. Ya. Itu kan Ayu ngerasa ini adalah satu pencapaian yang luar biasa menurut Ya, aku betul. karena ya tidak tahu ya, pengetahuan aku kayaknya belum ada wong di Palembang ini Ya. yang ke 63 negara. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya pencapaian Ayu tuh pengen berapa negara yuk ini yuk? Apa Oke. memang sudah cukup 63 nih lah? Kalau Cek Nia ngomong ke mungkin belum ada yuk. Aku tidak tahu ini jawabannya sudah ada atau belum. Kalaupun ada mungkin latar belakangnya tidak sama dengan Indah Mujair, di mana aku merupakan itu dia tadi dengan kesibukan yang luar biasa bini wong pulo. Tapi Iya. kalau mungkin dia tadi bujang atau dia Organisasi. memilih dia tour guide, nah itu mungkin ada ya. Mungkin, tapi aku juga tidak tahu. Kalau ditanya berapa negara lagi targetnya, udah kate target unlimited, kepengennya 195 negara yang diakui oleh PBB ini aku capai karena sekarang ini kurang lebih hampir 30% yang sudah aku jalani. Yang jelas kalau ditanya nak kemana lagi, aku pengen ngabis ke negara Amerika. Di benua Eropa itu cuma tinggal 5 negara lagi yang belum aku datangi, Bosnia, Slovakia, Belarusia, Makin dan lama. Ukraina dan sebagainya. Kemudian Afrika kepengennya. Pokoknya kepengennya segala negara tuh bisa didatangi Cek Nia. Ya Allah. Nah, jadi Ayu ini juga sudah ada target yuk nak ke negara mana lagi kaget? Setelahnya ya kepengennya ngabis ke dulu, tamat ke dulu. Tadi ada 5 negara lagi tersisa di benua Eropa. Sebenarnya 2-nya ini sudah, cuman kemarin itu memang ada permasalahan dengan Bosnia karena Bosnia itu juga merupakan negara konflik, jadi agak susah masuk ke sana. Ada lagi Belarusia sama Ukraina, ini lagi negara bekasus. Nggak lucu kalau kita di situ nyerah kepala kita baik kan, takut kena bom di sana. Dan kemudian pengennya tadi yang ke Afrika, kemudian ke Amerika Latin, ke Brazil dan sebagainya. Jadi masih banyak pencapaian yang kepengennya dilaku ke Galo KG. Nggak katik masalah yuk dengan Bosnia tuh. Bosnia tuh Irman namanya. Benar. Bos Kenia itu ya. Yuk kira-kira Ayu tuh pernah ada yuk bosen cek tuh nah keluar negeri aku bosan gitu. Caknya belum ada, malah sekarang kalau misalnya sudah lama tidak ada berangkat ke luar negeri tuh rasanya malah rindu. Jadi Cak Pengen ada, ke luar negeri lagi. Pengen keluar negeri lagi. Karena juga untuk nyari duit. Ya dari endorse, Dari justip gitu endorse, ya. dari Justip dan sebagainya. Hobi yang menghasilkan. Wes, lemak nian itu ya. Sekalian jalan-jalan, Betul. sekalian dapat duit. Benar. Tapi Ayu ini pernah ada sih keliling Indonesia maksud aku? Apa Keliling luar negeri Indonesia bae? juga sering, kurang lebih 1/3 lah katakanlah sudah pernah juga dijalani. Kalau Sumatera ini Caknya sudah hampir terkeliling Galo, Jawa juga, yang Kalimantan mungkin ada beberapa kota, yang belum itu ke arah Irian Timur Tengah, nah itu belum. Indonesia juga aku suka. Jadi lemak lah di Lemak luar negeri Galo atau dalam sebenarnya negeri? ya. Ini agak memancing netizen untuk komen. Lemak Galo pada dasarnya ya selagi ada duit, ada waktu, ada tenaga, ada kesempatan, lemak Galo. Ayu ini kan pernah aku jenguk di VT, anak Ayu tuh sakit waktu Benar, itu ya. di Korea ya. Itu cak mana yuk rasanya? Rasanya sedih karena cuma berangkat sehari ke Korea, kemudian balik lagi ke kota Palembang atau Indonesia karena ternyata di Korea tuh dekat demam berdarah Cak Nia. Jadi dan anak itu demam berdarah. di demam sana. berdarah ceritanya. Hari pertamanya demam berdarah tuh di sini tidak ketahuan, pas dibawa ke Korea itu hari kedua dengan hari ketiganya di Korea situ ditolak karena di situ dakate demam berdarah yang pertama. Jadi mereka agak kebingungan dengan penyakit ini, dan kalaupun kita masuk opname di situ itu akan menjadi kejadian luar biasa dengan biaya yang cukup tinggi, cukup mahal. Makanya aku sarankan kalau misalkan kamu berangkat ke luar negeri juga kamu sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk juga mempersiapkan yang namanya asuransi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk balik. Jadi itu benar-benar pengalaman luar biasa, cuma 1 hari berangkat ke Korea. Wah, Masya Allah, dah nggak sempat lah jalan-jalan ya dah. Tidak sempat jalan-jalan, sempat sih untuk nyicipi makan-makannya sama bertemu dengan opa-opa Korea. Oh iya, asik. Masih sempat. Nah, Ya. sejak kejadian itu kan yang pasti mungkin Bicek di rumah juga perlu banyak persiapan yang Betul. namanya nak pengen keluar negeri. Betul. Ayo bisa dah yuk kasih pesan-pesan untuk adik-adik pemula ini yang pengen keluar negeri, apa baik yang perlu dipersiapkan? Oke, yang perlu dipersiapkan tentu saja biaya, kemudian waktu, kesempatan yang ada, berdoa juga banyak-banyak, kemudian pengetahuan tentang negara tersebut sehingga tidak ada yang namanya culture shock di mana kita terkejut cingoknya tadi. Nah, kalau bicara tentang pesan kepada anak-anak muda, jangan takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berangkat ke luar negeri. Hidup ini terlalu singkat untuk kamu gunakan dengan sia-sia. Jadi jangan hanya membuka lembaran pertama di dalam buku hidupmu, jelajahilah dunia, sebab ketika menjelajahi dunia itu sama saja seperti membuka lembaran-lembaran lainnya di dalam hidup, dan lihatlah bahwa dunia ini sangat indah. Woi, gila, dalam nian. Yu Indah, makasih banyak Yu Indah ya sudah Sama-sama mampir Cek Nia, terima kasih dan hadir banyak. sini. Dengan senang hati diundang setiap hari, Iya. dengan senang hati juga kalau disuruh genti ke. Ya Allah. Kalau kita nak bekerja Cek Nia yang berangkat ke luar negeri.
Ada nih kayak didengerin nih Wong TVRI ya. Oh iya caknya nih, nak ditandoi dulu nih. Makasih banyak ya Yenda sudah mampir. Yang pasti kawan-kawan di rumah mungkin setelah melihat video kita ini mereka jadi terinspirasi untuk ke luar negeri dan termotivasi. Mang Cek Bicek semuanya, makasih banyak sudah nonton podcast Bahasa Palembang. Jangan lupa terus saksi ke podcast Bahasa Palembang setiap Jumat jam 1:30 siang. Bener kan? 1:30 kan? Nah, ya. Hanya di TVRI Sumsel. Sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.